Halo anak-anak, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar materi kelas 6 tema 1 untuk muatan IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan makhluk hidup dan penyerbukan pada tumbuhan. Baik, yang pertama adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Apa sih tujuannya? Nah, pertama tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya. Nah, agar jumlah atau populasinya di alam ini tidak berkurang ataupun bisa stabil. Adapun jenis perkembangbiakan ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, apa sih perbedaan dari kedua cara ini? Yuk kita simak. Perhatikan. Nah, dari keduanya pada perkembangbiakan generatif dan vegetatif bisa kita saksikan. Kalau pada perkembangbiakan generatif itu harus ada sel jantan dan sel betina. Kalau pada bunga nanti kalian akan belajar mengenai alat perkembangbiakannya, yaitu bunga, karena dia berkembang biak secara generatif. Nah, di dalam bunga itu nanti ada putik dan benang sarinya. Yang kedua, pada perkembangbiakan generatif itu individu baru atau anakan itu asalnya dari hasil pembuahan, yaitu hasil pertemuan antara sel jantan dan sel betina induknya, sehingga sifat anakannya itu adalah bagian dari perpaduan sifat kedua induknya. Jadi membawa sifat dari sel jantan dan sel betina. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kalau vegetatif itu tidak memerlukan sel jantan dan sel betina, karena anakan itu asalnya dari bagian tubuh induknya, sehingga hanya menggunakan bagian tubuh induknya. Karena berasal dari satu individu, maka anakannya itu sifatnya sama persis dengan induknya. Jadi bedanya antara generatif dan vegetatif itu. Nah, sekarang apakah berbeda juga perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan dan tumbuhan? Mari kita pelajari bersama. Nah, sekarang yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini juga sama seperti yang dijelaskan secara umum tadi. Kalau dia berkembang biak secara generatif, maka melibatkan putik dan benang sari, sehingga perlu biji. Karena nanti dari putik dan benang sari ini kalau bertemu terjadi penyerbukan akan menghasilkan biji. Cirinya begini, kalau tumbuhan itu punya biji, pasti dia berkembang biak secara generatif. Contohnya apa? Mangga, rambutan, jeruk itu kan berbiji, jadi berkembang biak secara generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif itu berasal dari bagian tubuh induknya. Ada yang terjadi secara alami sehingga disebut vegetatif alami. Ada yang diusahakan atau diupayakan oleh manusia sehingga disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikutnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang akan kita bahas. Nah, kalau generatif tadi perlu sel jantan dan sel betina. Sel jantannya namanya benang sari, sel betinanya namanya putik. Di mana ada sel jantan dan sel betina? Ya, kita lihat ada putik dan benang sari itu pada bagian bunga. Nah, terdapatnya pada bagian bunga, sehingga fungsi bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini contohnya bagian-bagiannya. Ini dikatakan bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Pada bagian yang paling bawah itu namanya tangkai bunga yang langsung menempel pada batang. Kemudian penyangga mahkota itu namanya kelopak bunga.
yang bagian berwarna-warni sebagai daya tarik serangga untuk membantu penyerbukan itu namanya mahkota. Nah, kemudian di situ ada benang sari, jumlahnya banyak di bagian atas. Pada bagian kepala itu terdapat serbuk sari di dalamnya. Kemudian putih itu hanya satu, pada satu bunga itu hanya satu putih saja. Kalau benang sari jumlahnya banyak ya. Nah, ini bagaimana bisa terbentuk bakal biji? Itu pasti nanti ada prosesnya, yaitu proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu diawali dengan proses penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Jadi karena mungkin tertiup angin, atau karena air hujan, karena dibuat oleh manusia, atau mungkin bantuan hewan seperti lebah dan kupu-kupu, sehingga serbuk sari itu menempel pada kepala putih. Nah, penyerbukan itu ada 4. Ini didasarkan karena letak dari putik dan benang sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri seperti pada gambar 1 itu terjadi jika serbuk sari itu berasal dari bunga itu sendiri. Nah, kalau yang kedua itu disebut penyerbukan tetangga. Tetangga itu dekat tapi masih dalam satu pohon. Jadi artinya penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sari itu asalnya dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Jadi sama kayak kita bertetangga dekat tapi beda rumah, satu RT, nah gitu mungkin. Nah, yang ketiga itu penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini tanamannya sama, hanya saja berbeda pohon. Jadi maksud dari penyerbukan silang itu penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sarinya berasal dari bunga lain, beda pohon tapi satu jenis. Nah, pada gambar 3 itu bisa terlihat warna mahkotanya sama sehingga masih satu jenis. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi jika seperti gambar, mahkotanya beda, kemudian lain pohon juga ya, lain jenis juga tapi masih dalam satu varietas. Jadi penyerbukan bastar itu serbuk sarinya berasal dari bunga lain, beda pohon, beda jenis tapi masih satu varietas. Contohnya antara cabai rawit dan cabai keriting itu bisa, itu namanya satu varietas. Oke, itu tadi jenis-jenis penyerbukannya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang siapa yang membantu penyerbukan? Apakah bisa terjadi secara alamiah? Kayak kita perhatikan. Yang pertama adalah dibantu oleh hewan. Hewan yang biasa membantu ini adalah kupu-kupu bisa, kemudian lebah juga bisa. Burung, kalau burung adalah burung yang pemakan nektar, yaitu burung kolibri. Apa cirinya? Kalau tumbuhan itu penyerbukannya dibantu oleh hewan, maka dia punya nektar atau madu. Dia punya bau yang khas dan mahkota bunga yang warnanya mencolok sehingga bisa menarik serangga untuk datang. Itu kalau cirinya dibantu oleh hewan. Nah, yang kedua adalah dibantu oleh air. Kalau yang dibantu oleh air itu adalah tumbuhan yang hidup di air, biasa juga terjadi pada musim hujan itu, dan karena adanya hujan itu bisa membantu proses penyerbukan. Yang ketiga adalah dibantu angin. Angin yang bertiup itu bisa menggoyangkan batang tanaman sehingga pada benang sari pun ikut tergoyang. Nah, apa cirinya? Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin biasanya serbuk sarinya ringan dan banyak sehingga tertiup angin kecil saja bisa tumpah serbuk sarinya sehingga dia akan berhamburan dan jatuh pada putik. Yang kedua, batangnya mudah digoyang. Nah, dengan bantuan angin akan mudah sekali tergoyang. Yang ketiga, putiknya berbulu dan besar sehingga akan mudah menangkap serbuk sari yang dibawa oleh angin.
Itu cirinya. Yang terakhir adalah yang dibantu oleh manusia. Cirinya apa kok dibantu oleh manusia? Biasanya terjadi pada tumbuhan yang putik dan benang sarinya terpisah. Contohnya pada vanili dan salak. Kalau pada salak dan vanili itu ada tanaman yang menghasilkan bunga jantan, berarti hanya punya benang sari, dan ada tanaman yang hanya memiliki putik atau bunga betina, sehingga manusia perlu untuk memotong pada bagian benang sarinya, kemudian ditempel pada putik pohon lain. Itu contohnya. Nah, urutannya bagaimana bisa sampai terbentuk biji? Yang pertama itu serbuk sari jatuh di kepala putik, lalu akan membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari itu akan masuk ke ruang bakal biji, sehingga terjadilah pembuahan. Nah, bedanya kalau pembuahan itu pertemuan tadi ya, sel jantan dan sel betina, itu namanya pembuahan. Kalau penyerbukan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, dari proses pembuahan ini terbentuklah zigot. Zigot itu sudah perpaduan dari sel jantan dan sel betina atau peleburannya. Nah, zigot ini dalam masa pertumbuhannya dia akan membentuk lembaga. Nah, lembaga akan menjadi bakal biji. Itu dikoreksi ya, tulisannya menjadai, menjadi bakal biji, di mana bakal biji nanti akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal biji jadi tanaman baru, bakal buah itu daging buah yang bisa dimakan oleh manusia. Contohnya pada mangga, yang bisa dimakan itu namanya bakal buah, sedangkan di dalamnya yang keras bisa ditanam itu namanya bakal biji. Asalnya dari mana tadi? Dari lembaga. Perkembangan zigot jadi lembaga nanti bisa jadi bakal biji, bisa juga jadi bakal buah. Itu urutannya. Tahapannya lama, iya, makanya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melalui prosesnya lama. Jadi kesimpulannya, semua tanaman yang berbiji dia dapat dikembangbiakan secara generatif. Cabai, kemudian sawi, pepaya, kacang, kedelai, jeruk, mangga, itu semua bisa dikembangbiakan secara generatif.